Tuhan, ini sebagai ungkapan hati kami bahwa Allah kami tetap setia menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami semua tim doa Panti Asuhan Bersinar ini Tuhan mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji-muji, memuliakan dan menyembah Tuhan, dan kami juga siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja lewat hidup kami masing-masing, sehingga kami mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam. Salam. Ya, puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Manurung sebagai kebiasaan pada pagi hari memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, baik. Oleh karena itu, mari kita buka kebenaran firman Tuhan saat ini supaya kasih. Adapun firman Tuhan saya sudah siapkan dari 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayat 20. Firman Tuhan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini sangat luar biasa, menjadi kekuatan dalam hidup kita dan menjadi sukacita besar bagi setiap hidup kita pada pagi hari ini. Adapun judul yang saya sampaikan dan juga sebagai perenungan pada pagi hari ini untuk kita semua, apakah orang percaya bisa hilang keselamatannya? Nah, ini sangat menarik supaya kasih, karena di kalangan banyak saat ini orang Kristen banyak yang mengatakan bisa hilang, bisa tidak. Ya. Jadi sudah kita dengar, bahkan sudah lihat di YouTube, ya bahkan sangat-sangat katakan sepertinya tidak bisa ditemukan dengan sebenarnya, karena ada yang mengatakan bisa hilang, bisa tidak, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas kasih dengan kebenaran firman Tuhan ini, tapi kita percaya dulu bagaimana kita coba bahas atau saya sampaikan tentang keselamatan ini. Ini yang penting sebenarnya kasih. Nah, keselamatan itu sebenarnya apa sebenarnya? Apakah penting keselamatan itu? Ya, penting kasih, karena definisi daripada keselamatan itu adalah terlepas dari bahaya atau terlepas dari malapetaka. Nah, ini jadi bagaimana supaya kita orang Kristen itu terlepas dari malapetaka dan terhindar dari bahaya itu. Nah, inilah penting keselamatan itu sebenarnya. Nah, karena itu kasih, mengapa penting keselamatan itu? Nah, memang itulah tujuan daripada setiap manusia. Bagaimana nantinya dia kalau sudah meninggal dunia, dia telah memperoleh jaminan kepastian keselamatan di dalam setiap hidupnya. Itu yang utama. Kalaupun pergi ibadah dan sungguh-sungguh beribadah dan juga selalu memuliakan Tuhan. Nah, tetapi bagaimana, apakah sudah yakin seseorang ini dijamin keselamatannya dan pasti masuk surga? Ini menjadi masalah sebenarnya, dan ini menjadi sangat penting dipahami setiap manusia. Nah, itulah makanya mengapa penting keselamatan, karena dari kandungan kita, dari kandungan ibu kita sudah dalam berdosa. Nah,
Jadi ada orang mengatakan kalau namanya orang masih baik, masih kudus, artinya tidak berdosa. Tapi dikatakan di firman Tuhan di Mazmur 51 ayat 7 itu mengatakan karena dari kandungan kita sudah berdosa. Nah ini jadi, kemudian dikatakan lagi karena semua orang telah berdosa. Ada nanti bisa Bapak Ibu di Roma 5:12. Jadi kita nggak usah baca karena banyak ini ayatnya. Roma 5:12 di sana dikatakan karena semua orang telah berdosa. Bahkan dikatakan lagi karena upah dosa adalah maut di Roma 6 ayat 23 ya. Jadi kemudian karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Nah, jadi dari hal ini Saudara kasih, maka penting keselamatan karena sudah dalam pola bahwa manusia itu sudah dalam dosa, berarti upahnya itu adalah maut atau katakanlah malah mendapatkan malapetaka selama-lamanya. Ya inilah posisi-posisi manusia itu sebenarnya. Nah, karena itu Saudara kasih, bagaimana saat ini supaya setiap manusia itu dapat diselamatkan dari bahaya, dari dosa tadi, dari hukuman kekal itu. Bagaimana supaya bisa diselamatkan? Nah, ada yang mengatakan ya harus berbuat baik. Kita harus baik-baik, tidak berdosa. Pokoknya kita sesama manusia harus saling menghormati dan lain sebagainya. Yang penting berbuat baik. Ada yang mengatakan demikian. Tetapi menjadi pertanyaan Saudara kasih, apakah bisa kita diselamatkan, memperoleh kehidupan kekal untuk kita bisa, atau bisakah kita itu dengan perbuatan baik kita itu bisa selamat dan memperoleh keselamatan kekal? Nah itu, ada yang mengatakan ada, tetapi sebenarnya menurut firman Tuhan tidak ada, karena di dalam firman Tuhan ini, di dalam Alkitab belum ada kita temukan orang-orang manusia itu artinya kalau namanya melakukan perbuatan baik tidak ada yang masuk surga. Nah, kemudian ada yang mengatakan Saudara kasih bahwa setiap manusia itu bisa masuk surga atau mendapatkan jaminan keselamatan hidupnya kekal adalah melakukan hukum Taurat. Wah, itu makanya kalau kita lihat di ibadah-ibadah yang lain selalu ada Taurat harus dilakukan, ini harus dilakukan, ini tidak boleh, ini boleh dan lain sebagainya. Itu dilakukan. Nah, tetapi Saudara kasih, bisakah artinya bahwa mereka bisa diselamatkan dengan melakukan perbuatan baik dan juga melakukan daripada hukum Taurat tadi? Karena seperti yang kita sampaikan, perbuatan baik itu dianggap Tuhan bahwa adalah sebenarnya perbuatan kesalehan manusia itu adalah seperti kain kotor. Nah, jadi perbuatan daripada manusia itu dianggap masih, atau perbuatan kesalehan manusia itu adalah kotor. Itu nanti dilihat di Yesaya 64:6. Dan bahkan kalau kita lihat lagi dengan melakukan hukum Taurat itu, nah itu sebenarnya ada yang mengatakan bisa dilakukan, tapi kalau kita lihat di Galatia nanti bisa dibaca di Galatia 2 dan seterusnya ayat 16 bahwa melakukan hukum Taurat itu tidak pernah bisa dibenarkan. Nah, dan itu juga nanti tidak terlalu kita bahas di sana, tapi boleh dibaca nanti di sana. Yang jelas bahwa melakukan hukum Taurat tidak dapat diselamatkan. Nah, nah, inilah posisi daripada hidup manusia itu, bagaimana supaya dapat mendapatkan yaitu kehidupan kekal selama-lamanya. Nah, bahkan Saudara kasih, kalau kita lihat lagi di dalam Yakobus 2:10 itu mengatakan ya bahwa jika sempurna atau kita lakukan semuanya hukum-hukum itu dan ada satu yang gagal, maka semuanya juga adalah bersalah. Atau tepatnya kita bisa baca dulu Saudara kasih supaya jelas di Yakobus 2:10. Kita lihat dulu sebentar. Yakobus 2 ayat 10.
supaya kita lihat dulu bagaimana kita melihat, atau Yakobus 2 ayat 10 itu, siapa yang menemukan boleh. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Iya, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi artinya hanya satu saja kita tidak melakukan atau katakan salah. Kata firman Tuhan di sini bahwa semuanya atau seluruhnya dikatakan bahwa itu sudah salah, atau barang siapa menurut seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi, nah ini adalah gambaran bagi kita bagaimana caranya pun manusia itu perbuatan baiknya itu tidak akan bisa. Walaupun katakan satu hari ini tidak berbuat salah, tapi besok juga bisa berbuat salah. Tapi upahnya itu adalah maut jelas. Nah, jadi saudara kasih, nah itulah bagaimana kalau cara manusia itu ya, bagaimana supaya manusia itu mendapatkan kehidupan kekal. Semuanya dikatakan di sana tidak berhasil saudara kasih. Nah, bagaimana saudara kasih cara Allah menyelamatkan manusia itu? Nah, ya jelas kita seperti yang sudah kita ikuti kemarin, bahwa sudah melakukan Paskah, yang artinya bahwa kita sangat yakin dengan acara atau peringatan daripada kematian Yesus Kristus itu ada makna yang betul-betul sangat kita pahami di sana. Karya salib Kristus yang sudah mengorbankan dirinya dengan kerendahan hatinya, dia akan mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit dan kemudian naik ke surga. Nah, ini adalah gambaran bagi kita, tujuan daripada Yesus mati di kayu salib itu, bahwa anaknya, Allah mengutus anaknya supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian dengan matinya Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, maka seluruh dosa-dosa manusia sudah diselesaikan oleh Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Sebab juga Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Itu 1 Petrus 3:18. Jadi artinya tidak ada lagi sisa menurut kebenaran firman Tuhan ini. Semuanya sudah diselesaikan Tuhan, segala dosa-dosa kita. Itulah bahagianya kita sebenarnya orang Kristen, orang pengikut Kristus itu, di mana atas karya Yesus Kristus di kayu salib, bahwa semua dosa kita sudah diampuni. Tidak lagi kita mengingat dosa-dosa kita dulu. Saya kan dulu melakukan seperti ini, saya seperti ini, dan lain sebagainya. Semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan semuanya. Itu kita terima dengan iman. Jadi tidak ada lagi di antara manusia itu sebenarnya dia tertuduh di dalam setiap dosa-dosanya. Kadang-kadang kan iblis itu selalu mungkin pernah berpikir atau pernah merasakan, selalu menuduh itu kan kesalahanmu sana, ini ABCD, makanya kamu begini, makanya kamu begini. Nah, sepertinya dituduh kita kan. Nah, jadi kamu begini-begini, seperti contoh seperti. Tapi artinya menurut firman Tuhan itu, kita sudah dibebaskan, sudah diselesaikan segala dosa kita. Dia mati satu kali, hanya satu kali loh, tidak ada dua kali. Jika ada orang bersalah berarti hanya satu kali dia mati di kayu salib untuk menghapus segala dosa-dosa manusia. Nah, itulah cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Maka ditawarkanlah setiap manusia itu yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelesaikan segala dosa-dosa manusia, datanglah kepada Yesus supaya dia diselamatkan. Itu
himbauan atau Yesus mengundang manusia itu supaya setiap manusia itu memperoleh keselamatan kekal. Nah, kemudian dengan matinya Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita telah disucikan dari segala dosa kita. Bahkan saya katakan di dalam firman Tuhan, saya ulangi kembali di ayat 10, di Ibrani 10 ayat 10 itu, ya, dan karena kehendaknya itulah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya melalui persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita telah dikuduskan bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena kehendaknya Allah. Itulah kita melalui iman percaya kita tadi, melalui percaya kita kepada Yesus Kristus, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi itu makanya sebenarnya kita itu adalah secara identitas, ya, kita bukan lagi orang berdosa, tetapi kita orang kudus. Karena kita kalau namanya selalu kita berkeyakinan kita orang berdosa, maka kita atau yang percaya katakanlah berarti menerima yaitu maut selama-lamanya. Tetapi kalau dia atau seseorang ini percaya kepada Yesus Kristus, dia telah dikuduskan melalui karya salib Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, maka dia menerima kehidupan kekal karena dia sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Karena kekudusan manusia itulah Allah menerimanya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu. Kita nanti mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, itulah maka seperti dikatakan lagi bahwa kita diselamatkan bukan lagi karena perbuatan baik, seperti Titus 3 ayat 5 dikatakan demikian. Boleh kita lihat Titus 3 ayat 5, saya kasih 3 ayat 5. Saya kasih. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi di sana dikatakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi semuanya karena pekerjaan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Kita dibaharui, ya, pola pikir kita dibaharui. Jadi itu makanya kita bersyukur kepada Tuhan saat ini. Mengapa kita diselamatkan? Yaitu semua karena kasih karunia Allah. Nah, makanya dengan itulah, dengan firman Tuhan yang dari keselamatan, kita saat ini melihat judul daripada yang kita sampaikan tadi, bagaimana? Apakah keselamatan orang percaya itu bisa hilang? Nah, ini adalah kalau kita lihat di dalam teologi, ya, ada dua yang kita tahu bahwa ajaran Reformed atau Calvinis, ya, dan juga Arminis itu selalu bertolak belakang. Walaupun mereka ini dulu adalah sama-sama mengerti dan sama-sama satu pengajaran surga kasih. Dikatakan di dalam Calvinis bahwa manusia itu kalau namanya sudah diselamatkan, ya, dia bisa tidak hilang. Kalau dia sudah yakin dengan keselamatannya, dia tidak bisa hilang. Jadi artinya surga kasih bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Itu menurut daripada Calvinis. Tetapi kalau kita melihat daripada Arminis mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Dan inilah kedua tokoh ini saat ini selalu dipegang oleh banyak gereja. Berpihak kepada Calvinis, berpihak kepada Arminis. Nah, di sini tantangannya. Dan teolognya itu kalau kita lihat sampai dalam, itu sangat dalam sekali. Ini
kalau sudah kita pelajari dulu dalam teologi sangat panjang ini, berapa SKS, artinya ini terus kita akan memang gali sampai sangat detail. Tapi saya tidak bahas secara detail surekasi, tapi intinya saja yang kita akan lihat saat ini, bahwa ajaran Calvinis itu bahwa dikatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang, dan Arminius dikatakan bahwa keselamatan itu tidak bisa. Calvinis mengatakan tidak bisa hilang, Arminius bisa hilang, seperti itu. Nah, sekarang menurut kita surekasi bagaimana? Ya kan begitu saat ini. Bagaimana kita? Apakah kita meyakini bahwa keselamatan itu bisa hilang atau tidak? Kan demikian. Maka kita lihat dulu surekasi di dalam firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, dikatakan demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Ini yang kita akan memang imani dulu. Apakah manusia itu sudah ada dalam Kristus? Nah, kalau dia sudah berada dalam Kristus, berarti ia adalah ciptaan baru. Nah, tadinya dia itu adalah orang berdosa yang seharusnya dia memang mendapatkan malapetaka atau hukuman yang kekal, yaitu neraka selama-lamanya. Dengan melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara kasih, maka dengan itu setiap manusia yang berdosa pastilah akan dihukum selama-lamanya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Berarti di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Jadi kalau namanya dia sudah ada dalam Kristus, berarti adalah dia ciptaan yang baru. Kalau namanya sudah ciptaan baru, berarti dia harus yakin bahwa manusia itu tidak akan pernah kehilangan keselamatan itu, karena dia sudah dalam Kristus. Nah itu. Nah, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama, yaitu tadi ya kita, atau katakan orang-orang berdosa itu, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya bahwa yang baru, bahwa kita sudah manusia baru lagi, bukan manusia lama. Kita sudah ada ciptaan yang baru, dan kita sudah memperoleh keselamatan kekal itu di dalam Kristus. Nah, inilah menjadi pengharapan, menjadi suatu keyakinan kita, dan kita terima melalui firman Tuhan ini adalah untuk kita pahami supaya kita selalu bahwa setiap orang yang sudah dalam Kristus, yakinlah tidak akan pernah dia lagi katakan hilang keselamatannya, tapi sudah ada bahwa dia tetap selamat selama-lamanya. Nah ini. Nah kemudian apalagi dikatakan di dalam, kita lihat di Yohanes 10. Kita lihat dulu Yohanes 10, supaya kasih. Yohanes 10. Boleh saya dulu baca Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Yohanes 10 ayat 28 dan 29, beginilah firman Tuhan. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan kepadaku, mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, jadi kita bahwa Yesus Kristus sudah memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi sudah ada kepastian, saudara kasih, tidak ada mudah-mudahan bagi. Maka kita orang Kristen, orang percaya, kita tidak pernah lagi orang kata mudah-mudahan. Sebenarnya kita selalu pasti di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita pasti selamat. Apakah hilang keselamatan? Tidak hilang keselamatan saya. Karena menurut firman Tuhan ini, kalau namanya dia masih hilang keselamatannya, berarti dia juga nanti bisa juga hilang keselamatannya. Karena dia yakin bahwa orangnya juga seperti ada yang, itu kan kita lihat banyak yang murtad saat ini orang Kristen. Nah, ada kan demikian. Bagaimana itu? Apakah memang selamat atau tidaknya? Kan persoalannya beda lagi sesuai konteksnya, ya kan? Nah, tetapi saudara kasih, kita dengan iman,
Ya, bukan iman orang kita lihat, tapi iman kita yang kita lihat. Jangan melihat iman orang di sana itu. Kita nggak tahu apakah memang mereka betul-betul sudah percaya dengan sungguh dengan Kristus. Ya kita nggak tahu, ya kan? Tapi saya yakin dengan kita yang ada di sini saat ini, ketika kita sudah yakin dalam kebenaran firman Tuhan, seperti tadi di Yohanes 10 ayat 28-29, bahwa Yesus sudah memberikan keselamatan kekal kepada kita orang percaya. Dan dikatakan sudah pasti, tidak ada kata mudah-mudahan, ya, tidak ada mudah-mudahan, bahwa keselamatan kekal itu sudah pasti tidak pernah lagi kita akan binasa sampai selama-lamanya, ya kan? Nah, jadi artinya saudara kasih, ada kepastian keselamatan itu bagi setiap hidup orang percaya. Tidak ada lagi kata mudah-mudahan saudara kasih. Nah, kemudian saudara kasih, kita baca lagi saudara kasih di dalam Roma. Kita lihat dulu di Roma 8, saudara kasih, kita kembali surat Paulus kepada jemaatnya di Roma ayat 8. Ya, Roma 8 ayat 38 sama ayat 39. Firman Tuhan saya bisa baca, saudara. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, di sini dikatakan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah ini. Jadi bagaimana bisa hilang keselamatan itu kalau seseorang itu sudah yakin dengan pasti bahwa kasih Allah itu sudah mengikat, sudah kita diikat dengan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga dengan kita kasih Allah yang sudah mengorbankan anaknya yaitu Yesus Kristus, maka kita yang sudah ada di dalam Kristus itu, kita tidak akan pernah lagi dipisahkan, tidak akan pernah bisa lagi, maut pun tidak, dan siapapun tidak pernah bisa merebut kita, bahwa Allah kita sudah kita dipegang, tangan kita sudah dipegang dengan erat-erat. Ini sangat luar biasa, kabar gembira bagi kita, sehingga kita tidak pernah terpaut di dalam pengajaran-pengajaran yang kita lihat bahwa walaupun seperti tadi katakan ada yang hilang, ada tidak, tapi kita bisa dengan firman Tuhan ini kita bisa simpulkan dalam diri kita, saudara kasih. Ini menjadi suatu renungan bagi kita, tapi kita tidak merasa ikut-ikutan dengan pengajaran-pengajaran dasar. Tapi kita baca, tidak penting kita melihat daripada Calvinis, tidak penting kita melihat daripada Arminis, tidak penting kita melihat daripada pendeta si A, B, C, C, D, tidak. Tetapi kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini yang menjadi suatu renungan bagi setiap hidup kita. Nah, saudara kasih, kita sudah dikatakan tadi bagaimana kita, apakah kita bisa hilang keselamatan itu. Kita lihat dari Roma 5 ayat 1, kita lihat dulu, memang sudah pernah kita bahas itu, saudara kasih. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi katakan kita yang telah dibenarkan dengan iman. Jadi kalau kita sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus, ya, melalui Yesus Kristus maksud saya, ya kita tidak ada lagi yang katakan lagi yang menggugat. Kok kamu bisa benar? Nah, kamu kan kemarin salah. Tidak ada lagi kata-kata demikian. Orang Allah kita melalui Yesus Kristus kita dibenarkan, dan kebenaran ini kita terima dengan iman. Maka dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada damai itu dalam diri kita. Amin. Jadi kapanpun kita meninggal, saudara kasih, kita sudah tenang. Tidak ada lagi keraguan-keraguan dalam hidup kita. Wah, bagaimana saya nanti kalau mati? Bagaimana? Apakah pasti masuk atau tidak? Tidak seperti kita lihat saat-saat saudara kasih.
walaupun dia jarang ke gereja ataupun rajin ibadah. Ya. Nah, ini bukan gambaran seorang Kristen. Orang Kristen itu bukan karena dia pergi gereja, dia pergi ibadah, dia karena rajin ibadah. Itu bukan menjadi patokan. Tetapi Saudara kasih, yang menjadi suatu perenungan bagi kita saat ini bahwa seorang Kristen itu sudah harus yakin dengan kepastian keselamatannya itu melalui kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah itulah kita saat ini kita terima dengan cuma-cuma, dengan pemberian Allah kepada kita orang percaya, maka kita menerima keselamatan kekal itu selama-lamanya. Nah, sehingga dengan dikatakan, kita baca lagi ada beberapa ayat lagi Saudara kasih ya. Kita lihat bahwa keselamatan itu keselamatan yang kita peroleh dan kita terima itu tidak bisa hilang. Yang jelas karena kita tadi katakan kita sudah dibenarkan, kita sudah di dalam Kristus ya, bahwa kita saat ini sudah karena kasih karunia-Nya kita telah dibebaskan dari segala dosa-dosa. Walaupun secara manusia kita saat ini ya memang masih bisa jatuh, tapi sebenarnya Saudara kasih dikatakan di Roma 6 ayat 14 itu dikatakan sudah pernah kita baca ini Saudara kasih, tapi saya akan ulangi lagi. Roma 6 ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tadi sudah kita baca bahwa hukum Taurat itu sekalipun kita lakukan semuanya kalau ada satu diabaikan, semuanya menjadi bersalah ya. Tetapi kita di bawah kasih karunia Allah. Jadi artinya karena kita sudah berada di bawah kasih karunia Allah yang telah diberikan Tuhan kepada kita, kalaupun ya kita bisa jatuh dalam dosa, tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan itu karena Tuhan sudah menyelesaikan di kawasan 2000 tahun yang lalu. Dan ini memang kadang tidak gampang diterima oleh orang lain. Tetapi ini memang firman Tuhan ini memang harus benar-benar kita minta dari Roh Kudus itu sehingga kita benar-benar memahami. Bukan hanya dengan perkataan yang kita perkatakan, tapi betul-betul dulu kita imani dengan pribadi kita. Seperti contoh, saya sendiri. Apakah saya sudah yakin dengan pasti? Maksudnya sudah. Apakah perdosi itu bisa hilang keselamatannya? Oh, saya tidak katakan tidak bisa hilang lagi. Saya sudah kekal di dalam surga selama-lamanya. Itu saya terima dengan iman. Jadi kalau saya bicara dengan hal ini berarti firman Tuhan yang telah saya terima dengan saya imani itu juga saya bagikan. Sehingga seperti kita lihat di dalam Efesus 2, Efesus 1 maksud saya. Efesus 1 nomor 1. Saya ulang-ulang sudah pernah juga kita bahas ini. Efesus 1 ayat 13, 14. Nah, firman Tuhan dengan demikian saya baca. Di dalam Dia, di dalam Yesus maksudnya, kamu juga karena kamu telah, ini kan telah berarti telah sudah ya, mendengar firman kebenaran. Firman kebenaran seperti apa yang kita dengarkan ini Saudara kasih? Karena firman Tuhan banyak ya kan? Tapi dikatakan di sini firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Nah, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus yang sudah membenarkan kita, menyucikan kita, menguduskan kita, dan memegang tangan kita dengan erat-erat, dan kita selalu dibaharui dalam hidup kita hari demi hari, maka dengan itu dimateraikan Roh Kudus, dimateraikan dengan Roh Kudus itu yang menjadi sukacita besar bagi hidup kita. Jadi Roh Kudus itu Saudara kasih sudah permanen dan sudah tinggal di dalam diri kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Sehingga dengan hal itulah dikatakan di ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi kita sudah dijamin keselamatan kita itu
dan memperoleh seluruhnya berkat-berkat rohani yang kita sudah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu dikatakan yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita ini sudah milik Allah. Kalau namanya sudah milik Allah, ya sudah kasih, berarti tidak bisa hilang lagi lah keselamatannya. Tetapi kalau masih dia tidak percaya, belum milik Allah, ya memang bisa hilang keselamatannya. Nah itu kan gampang sekali artinya. Apakah kamu sudah milik Allah? Oh belum, oh berarti ya bisa hilang lah. Walaupun rajin ibadah saat ini dia, nanti bisa-bisa juga dia nanti kan karena dia belum merasa milik Allah, ya bisa-bisa juga dia nanti murtad ya. Dan kemudian dosa-dosanya masih tetap berada di situ. Ya kalau dia sudah menjadi orang berdosa dan dia seseorang ini katakan belum yakin dengan karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, maka dia tetap di dalam neraka selama-lamanya. Tetapi karena kita dirubah pola pikir kita, karena kita sudah dalam Kristus menjadi ciptaan baru, maka kita sudah dipulihkan dan dibenarkan dan dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Maka kita dinamakanlah orang kudus. Seperti kalau kita lihat di dalam gereja-gereja ya, ada itu seperti bahasa Bataknya seperti ini. Au porsia ditodi porbadia jala adok sada huria nabadia. Huria atau panik halak Kristen akka nabadia. Nah, jadi ada satu perkumpulan orang-orang kudus, persekutuan kudus yang am. Artinya bahwa jemaat itu sebenarnya adalah perkumpulan orang-orang kudus. Kenapa demikian? Karena dia memang sudah percaya harus memang mereka dikuduskan supaya hidup mereka dan dia memperoleh keselamatan kekal. Tetapi nyata-nyatanya sudah kasih, dia selalu masih mengatakan saya masih orang berdosa ini. Ampunilah dosa-dosa saya Tuhan, dikatakan demikian. Wah bagaimana? Ada ayat-ayat yang harus diampuni. Nah ini kita lihat nanti ada konteksnya ke situ lagi, kita kan bagaimana dengan ini. Tapi saya tidak bicara dengan itu panjang lebar nanti sudah kasih. Tetapi kita harus yakin bahwa kumpulan kita ini adalah kumpulan orang-orang kudus, bukan kumpulan orang-orang berdosa. Supaya apa? Saya sangat percaya dengan hal itu. Ketika kita sudah beriman ya kepada Tuhan, dengar kita orang kudusnya Tuhan, maka Allah kita melihat kita semuanya orang-orang pilihannya, orang-orang tebusannya, orang-orang kudusnya, orang-orang yang disucikannya. Nah, kita menjadi anak-anak yang dikasihinya. Wah, bagaimana ini banyak persoalan saya hadapi saat ini. Betul. Kalau kita mengikut Yesus memang tidak pernah dikatakan bahwa kita akan bersenang-senang. Ya. Tapi kita yakin dan percaya seperti dikatakan di 1 Korintus 15 ya. Saya lihat sini dulu 1 Korintus 15 menjadi suatu penutup bagi kita saat ini saya kasih ya. Ada 1 Korintus 15 ya, 8. Yang dikatakan pencobaan-pencobaan ini ya gimana Bang? 1 Korintus 10. 15 ya, 1 Korintus 15. 1 Korintus 10 ayat 13. Iya. 10. 10 Pak. Coba kita lihat 10 ayat 58 ya. Ayat Ya, yang dikatakan 13 kalau pencobaan. Pencobaan ya. Ya, saya kasih ingat sudah kasih lihat ya. Iya, 10:13. Oh iya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Nah, ini yang penting kita harus baik. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini firman Tuhan sangat luar biasa. Ini kepada kita orang-orang Kristen Tuhan sudah kasih. Kalaupun ada pencobaan yang kita katakan pencobaan biasa, tidak pernah melebihi daripada kekuatan kita. Selalu diberikan kekuatan kepada kita dengan kasih karunia-Nya.
diberikan jalan solusi, jalan keluar. Ini menjadi suatu sukacita besar bagi setiap hidup kita, sehingga walaupun di panti asuhan bersinar banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, tapi saya sangat percaya bahwa itu adalah biasa-biasa bagi Tuhan. Semuanya apa yang kita rindukan di dalam panti asuhan bersinar yang kita kasih ini, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada panti asuhan bersinar ini, dan kita harus yakin bahwa diberikan suatu jalan keluar sehingga kamu dapat melalui. Jadi kita dapat melaluinya dengan penuh sukacita. Nah, ini menjadi harapan sukacita besar bagi kita orang-orang kudusnya Tuhan, sehingga kita tidak lagi artinya dikatakan sombong kalau namanya kita dikatakan orang kudus, karena secara firman Tuhan kalau kita itu orang kudusnya, ya, kita telah dipisahkan dari dunia. Jadi ini secara sekarang status kita orang percaya, karena seperti tadi saya sampaikan, karena melalui salib Kristus itulah kita ini saat ini dibaharui dan dipulihkan dan dibenarkan, disucikan, dikuduskan, dan kita, dosa-dosa kita telah dilunasi, dan kita sudah dibeli dengan darahnya yang kudus dan dibeli dengan lunas. Tidak ada lagi kita utang, sudah lunas semuanya melalui darah Yesus Kristus, itu semuanya sudah lunas. Jadi, nah ini adalah suatu kebanggaan besar bagi kita orang percaya, bahwa kita tidak lagi selalu tertuduh dalam setiap masalah dosa-dosa yang kita alami. Semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tinggal satu sudah kasih. Bagaimana kita orang percaya, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak bisa hilang keselamatannya, ya kita memuji-muji memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan, kemurahannya. Apapun hidup kita ini adalah sangat berharga di mata Tuhan. Kita semuanya yang hadir dan kita sudah beriman di dalam Kristus, semuanya di mata Tuhan sudah sempurna kita di dalam Kristus, bukan di dalam dunia, ya. Kita di dalam Kristus karena kita bicara iman di dalam Kristus. Nah, kalau kita sudah sempurna dalam Kristus, berarti hubungan kita sangat erat dengan Tuhan. Tidak lagi kita seperti kata-kata orang, wah enaklah kalau demikian. Kalau namanya membuat dosa sudah pasti masuk surga dan enak-enak aja lah. Ya kami membunuhlah kita ke sana, nggak usah ibadah lah. Kita bunuhin orang, kita rampokin, toh juga masuk surga kan? Bukan demikian. Itu tidak seperti itu yang mengerti, memahami Injil kasih karunia atau kepastian keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dibaharui pikiran kita. Tidak ada lagi otak-otak kita di sana itu. Kalau kita sudah berbuat dosa, artinya melakukan otak kita juga Roh Kudus yang sudah permanen dalam diri kita, sudah kita dipimpin bahwa kita supaya jangan lagi kita berada atau seenaknya kita melakukan hal-hal secara dunia. Roh Kudus yang sudah permanen dalam diri kita sudah memimpin kita, mengajari kita, menuntun kita kepada kebenaran, sehingga kita selalu berdoa, Tuhan berikanlah kekuatan kepada saya. Kalaupun saya salah di sana sini, Tuhan tolong berikan kekuatan, kemampuan kepada saya, sehingga saya selalu boleh di dalam hadirat Tuhan dan melakukan kebenaran. Saya kira ini saja kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan kepada kami pada hari ini. Kami sudah dimerdekakan dengan kebenaran-Mu, sehingga kami saat ini orang kudus-Mu telah menerima kasih karunia Tuhan kepada kami, bahwa kami orang percaya-Mu tidak pernah bisa hilang keselamatan, karena kami sudah ada di dalam Kristus hari ini kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bapak Lucy yang disampaikan.